Pemirsa, malang nian nasib artis Ayu Azhari. Baru selang beberapa hari mengikuti pagelaran Vagina Monolog, acara yang diselenggarakan Koalisi Perempuan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, di mana acara itu bertujuan memberantas kekerasan terhadap wanita, Ayu malah dipukuli sang suami di apartemennya hari Minggu malam lalu. Merasa tidak senang, Ayu lalu melaporkan suaminya Temu Yusuf Ibrahim ke Yanmas Polda Metro Jaya. Dalam laporannya kepada polisi itu, Ayu mengatakan adanya kabar bahwa mereka pacaran tentu saja bukan muncul begitu saja. Antara lain karena mereka sering nampak berduaan. Ya yang ngejalanin kan aku yang tahu betul gitu loh keadaannya kayak apa. Saya untuk urusan kayak gini nyantai. Sementara itu Pondra dengan terus terang mengakui bahwa Lulu adalah wanita yang membuat dirinya jatuh kagum. Ya saya suka keindahan, dia salah satu perempuan yang punya itu. Secara fisik ya saya kagumin dia gitu, manis, cantik. Pondra juga mengakui dirinya beberapa kali jalan bareng dengan Lulu Tobing. Nggak sering berkala di suatu tempat gitu. Kalau kita lagi datang ke pesta atau ada acara-acara tertentu gitu. Pemirsa, inilah dua pasangan baru dari dunia selebriti. Mereka adalah penyanyi Alda Risma dan model Jonathan, dan juga Pierre Roland dan Bonita Adela. Dua pasangan artis ini baru saja go public tentang hubungan asmara mereka. Kita simak bagaimana jalinan cinta dua pasangan ini. Pemirsa, inilah babak baru kehidupan penyanyi Alda Risma dan bintang sinetron Pierre Roland, khususnya dalam hal asmara. Alda Risma yang pernah dihebohkan dengan isu menikah diam-diam dengan produsernya Iwan Sastrawijaya, kini punya pacar baru. Pria yang menjadi tambatan hati Alda itu adalah bintang sinetron pendatang baru yang juga seorang model bernama Jonathan. 2 minggu lalu Alda dan Jonathan mempublikasikan hubungan cinta itu kepada media. Selain Alda dan Jonathan, ada pula pasangan Pierre Roland dan pacarnya Bonita Adela. Sebelumnya Pierre Roland pernah diberitakan dekat dengan artis sinetron Andi Soraya. Menurut Pierre Roland, sebenarnya ia telah berpacaran dengan Bonita sejak setahun yang lalu. Tapi baru sekaranglah Pierre berani menggandeng Bonita di lingkungan selebriti. Cek dan dicek menemui Pierre dan Bonita saat menghadiri pernikahan Dina Lorenza. Sebenarnya sering banget ya, cuman mungkin kalau buat acara gini baru sekali kali ya. Bareng ya, Boni ya. Iya. Mungkin selama ini kan nggak bertepatan terus waktu. Iya, bertepatan terus juga dia nggak di sini kan. Kalau boleh tahu bagaimana cinta Pierre Roland dan Bonita terjalin? Pertemuannya sih kocak sih, lucu sih, ceritanya juga malu-malu gitu. Sebenarnya sih lewat internet sih dulu kenalnya. Karena udah lama di internet, ya bangsa 2 tahunan, 2 tahun setengah gitu nih. Terus baru ketemuannya habis itu. Kebetulan sama 2 tahun itu dia nggak pernah ngeliat saya juga nggak pernah ngirimin foto segala macam. Kita cuma lebih kompak lewat ngobrol aja. Sementara saya tahu dia kirimin foto segala macam. Curang. Lantas hal apa yang membuat mereka saling tertarik? Orangnya easy going, terus juga kocak, humoris juga. Jadi masih nyambung gitu sama saya. Saya nggak suka sama cewek yang kenceng mulu gitu, nggak suka gitu loh. Jadi lebih suka yang begini santai. Lucu, rendah hati, puitis banget sih. Ya iya itu aja sih, kocak sih orangnya gitu. Jadi sama lah berdua. Meski mengaku tengah kasmaran, namun ada kalanya Pierre dan Bonita tidak dapat bertemu. Karena terkadang Bonita harus pergi ke Makau untuk menemui keluarganya yang tinggal di sana. Ya kalau dia kesini baru ketemu gitu loh, 2 bulan, ntar kadang-kadang dia balik sana gitu, ntar kesini lagi ketemu gitu-gitu aja gitu. Tapi sih malah enak kalau menurut saya sih, daripada kita yang harus ketemu yang everyday, yang terus-terusan saking tiap harinya ketemu, akhirnya jadi bosen kan, orang banyak begitu. Karena ada jeda-jedanya gitu tuh, jadi kadang-kadang jadi kangen lagi, ya pas balik lagi seru lagi, kesana lagi gitu. Kita tinggalkan Pierre Roland dan Bonita. Kini cek dan cek menemui Alda Risma dan Jonathan yang sedang melewati malam minggunya di salah satu kafe di Plaza Senayan. Lalu apa komentar mereka tentang hubungan itu? Kita udah jadian belum sih? Enggak, aku cuma lagi jalan aja sama Jo. Kebetulan dia lagi nggak ada acara, aku juga lagi nggak ada acara. Terus iseng-iseng teman-teman ya janjian di sini. Gitu. Apakah teman dekat yang dimaksud Alda dan Jonathan sebuah hubungan cinta? Sekarang ini jalanin aja deh, kita
kita deket-deket, teman-teman, sahabat-sahabat, kalau saling perhatiin, kalau dia lagi ada masalah suka tukar-tukar gitu deh. Sejak pertama berkenalan 9 bulan yang lalu, Alda dan Jonathan mengaku sudah saling tertarik. Alda itu sosok cewek dewasa, sosok cewek yang bisa buat cowok betah sama dia lama. Kamu kayaknya berlebihan. Jo orang yang baik, baik. Selama ini aku kenal baik. Orangnya asik juga untuk diajak ngobrolnya. Terus, pokoknya apa yang diobrolin nyambung aja gitu, enak aja. Seperti yang disinggung tadi, kalau sebelum berpacaran dengan Jonathan, Alda pernah dikabarkan telah menikah dan punya anak dengan produsernya Iwan Sastrawijaya. Bagaimana Jonathan menanggapi hal itu? Enggak lah, itu semua bohong. Semua bohong. Lihat aja mukanya kayak anak kecil kayak gini ya. Apakah sudah punya rencana untuk menjalin hubungan serius ke jenjang pernikahan? Aku nggak bisa kasih. Ya soalnya kan mas ngelihat ke depannya juga kita nggak ngerti gimana. Yang kayak aku bilang jalanin aja semuanya. Toh ntar waktu yang nentuin mau gimana. Yang pasti kita pasti selalu tetap dekat. Baik deh. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, malang nian nasib artis Ayu Azhari. Baru selang beberapa hari mengikuti pagelaran Vagina Monolog, acara yang diselenggarakan Koalisi Perempuan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, di mana acara itu bertujuan memberantas kekerasan terhadap wanita, Ayu malah dipukuli sang suami di apartemennya hari Minggu malam lalu. Merasa tidak senang, Ayu lalu melaporkan suaminya Temu Yusuf Ibrahim ke Yanmas Polda Metro Jaya. Dalam laporannya kepada polisi itu, Ayu mengaku dipukul di wajah, lalu didorong hingga terbentur pintu serta dicekik. Keributan dipicu karena Temu ingin mengajak 2 orang temannya ke rumah, namun Ayu Azhari menolak untuk melayani kedua teman Temu itu. Sikap Ayu itu membuat Temu marah. Hari Selasa, tim Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasikan hal itu kepada Ayu Azhari, tetapi ketika itu Ayu masih membantah tentang laporannya ke polisi. Karena wartawan terus mengejarnya, akhirnya hari Rabu malam di Fashion Cafe didampingi pengacaranya Arianto, Ayu membenarkan akan laporan perbuatan suaminya itu ke Polda Metro Jaya. Sebenarnya persoalannya ini masalah internal keluarga, ya kan? Kesalahpahaman dalam berkomunikasi itu aja. Kalau sudah melanggar hukum ya saya harus melaporkan. Nanti kalau terjadi buruk, terjadi hal-hal yang lebih parah lagi, saya nggak melaporkan, itu kesalahan saya. Lantas bagaimana dengan soal pemukulan yang dilakukan Temu atas dirinya? Sebenarnya dipukul sekali juga enggak sih, cuman perlakuan tidak menyenangkan aja. Manusia setiap perorangan harus sadar bahwa dirinya tidak pantas diperlakukan dengan kekerasan. Tentang penyebab keributan Ayu dengan Temu, benarkah hanya karena dilandasi persoalan sederhana, yaitu Ayu menolak dan tidak mau menyediakan makanan terhadap 2 orang teman Temu yang ingin berkunjung ke apartemennya? Hari itu juga aku ada kegiatan lain, jadi aku nggak bisa menerima tamu karena menerima tamu di rumah itu kan harus dengan yang terbaik, nggak mau setengah-setengah. Dia juga mengerti itu. Saat ini bagaimana hubungan Ayu dan Temu? Ini hubungan kita cukup baik, kita cukup bahagia. Cukup pengertian satu sama lain. Ya namanya manusia biasa, saya juga penuh kekurangan, Yusuf juga penuh kekurangan, sama-sama nggak sempurna, ya terjadi hal ini biasa. Tetapi kabarnya setelah peristiwa itu Temu tidak pulang ke apartemen mereka. Kita nggak bisa rumah. Nggak juga sih, tapi ya yang namanya lagi kelas ya pasti kan nggak ngomong juga seperlunya aja. Akibat laporan itu Temu akan terancam hukuman 5 tahun penjara. Apakah memang hal itu yang diharapkan Ayu? Sebenarnya gini loh, aduan ini bukan untuk cari kerusuhan, bukan cari keributan, bukan mau memojokkan, bukan mau menghukum seseorang, tapi lebih menggunakan hak hukum saya bahwa perlakuan tindak kekerasan, perlakuan tidak menyenangkan itu ada hukumnya gitu. Ini juga pengalaman buat saya dan saya juga bersyukur bahwa saya bisa menggunakan jalur yang benar untuk berkomunikasi. Dan saya tidak terpancing begitu aja. Saya cuma ingin tunjukkan ke Yusuf bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak pantas dilakukan terhadap siapapun. Apalagi istri, ya kan? Apakah Temu sudah tahu kalau ia dilaporkan Ayu ke polisi? Dia nggak tahu, baru taunya tadi.
Lalu bagaimana reaksi Temu saat tahu dirinya dilaporkan ke polisi oleh Ayu? Marah. Walaupun serumah dia nggak ngomong, dia kirim SMS saja. Kamu kurang ajar, ngaduin apa katanya. Ngomong apa sama wartawan? Aku bilang aku nggak ngomong apa-apa, aku balas lagi. Itu mungkin berita. Pemirsa Cek dan Dicek berusaha untuk mendapatkan keterangan dari pihak Temu Yusuf Ibrahim untuk kasus ini. Sayangnya Temu sulit ditemukan. Pun ketika Cek dan Dicek menunggunya di apartemen, Temu tidak berhasil ditemui.